Bangkai kapal berusia 500 tahun yang ditemukan penambang berlian di Namibia, kapal yang sudah usang dan terbengkalai tersebut, menyimpan harta karun yang sangat banyak, sebuah penemuan luar biasa oleh para penambang berlian. Mereka berjalan puluhan sampai ratusan kilometer hanya untuk menambang. Namun hal aneh yang mereka dapatkan, tak disangka dan tak diduga. Keajaiban di pihak mereka terkejut tiba-tiba muncul dari hamparan padang pasir, dekat pantai Skeleton Namibia. Tempat tersebut merupakan bangkai kapal Portugis yang berusia 500 tahun. Dan tak sengaja telah ditemukan bangkai kapal yang muncul dari hamparan pasir yang akan membuat mereka akan menjadi miliarder. Dari kejauhan, kapal sudah nampak berkilau, akan tetapi mereka si penambang belum menyadari jika mereka akan mendapatkan kebahagiaan selama 7 turunan. Kapal itu sudah hancur tapi bangkai kapal itu yang memperlihatkan harta karun berupa emas, tembaga, dan gading. Kapal tersebut, yang lenyap pada tahun 1533 selama pelayaran ke India, dan selama itu kapal menghilang. Belum jelas kapal tersebut menghilang dengan alasan yang tetap. Akan tetapi kapal tersebut tetap terkubur di bawah gurun, hingga tahun 2008 saat ditemukan oleh penambang berlian. Akhirnya berita ini sampai pula di telinga masyarakat dan pemerintah, dan para arkeolog dari penjuru dunia datang dan membuat penelitian. Lucunya negara yang satu ini tidak tinggal diam, yaitu negara Amerika. Pengawetan kapal tersebut begitu luar biasa sehingga para arkeolog menemukan 2000 koin emas, artefak perak, peralatan navigasi, dan bahkan senapan laras panjang yang berusia lebih dari 5 abad. Penemuan ini, yang awalnya dipelajari oleh para peneliti dari African Institute for Marine and Underwater Research, Exploration, and Education atau AIMURE, menawarkan pandangan menarik tentang bahaya dan ambisi dari Age of Discovery. Temuan ini menyoroti signifikansi historis rute perdagangan maritim, yang menyoroti jaringan ekonomi yang menghubungkan Portugal dengan Afrika, India, dan sekitarnya. Karena pada zaman itu seluruh dunia atau negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk perdagangan antara Eropa, Asia, dan Afrika. Di saat itu belum ada mata uang antar negara, mereka tidak mengenal apa itu dolar, euro, apalagi rupiah. Garis pantai Namibia, yang sering disebut Skeleton Coast, terkenal karena perairannya yang berbahaya dan badai yang mematikan, sehingga menjadikannya kuburan kapal karam yang terkenal. Para ahli percaya bahwa kapal tersebut terjebak dalam badai yang kuat, menariknya terlalu dekat ke pantai sebelum menabrak batu dan terbalik. Selama berabad-abad, pergeseran garis pantai dan pasir gurun yang merambah menyembunyikan bangkai kapal, melestarikannya hingga operasi penambangan modern mengungkap harta karun yang terkubur di dalamnya. Para arkeolog dan sejarawan awalnya skeptis tentang identitas kapal tersebut, tetapi keberadaan koin emas Portugis abad ke-16 membantu memastikan bahwa itu memang kapal yang hilang. Koin-koin tersebut ditemukan dalam kondisi sangat baik, kemungkinan karena terkubur di bawah struktur kayu kapal yang berat, yang melindunginya dari kerusakan lingkungan. Koin-koin tersebut dalam kondisi sangat baik, yang menurut Dr. Noli disebabkan oleh peti harta karun yang terkubur di bawah struktur kapal yang besar. Kargo yang ditemukan di atas kapal yang tertutup pasir memberikan gambaran menarik tentang rute ekonomi dan perdagangan Kekaisaran Portugis. Di antara temuan yang paling berharga adalah 2000 koin emas, yang masih dalam kondisi murni dan berasal dari masa pemerintahan Raja João III dari Portugal. Kapal tersebut juga membawa bertonton batangan tembaga, komoditas perdagangan penting saat itu, bersama dengan koin perak, instrumen navigasi, meriam, dan senapan laras panjang yang diperkirakan berusia lebih dari 500 tahun. Salah satu temuan yang sangat menonjol adalah peti harta karun yang penuh dengan koin emas, yang memperkuat identitas kapal dan menambah daya tarik pelayaran terakhirnya. Muatan gading gajah di kapal menunjukkan bahwa gading tersebut merupakan bagian dari perdagangan gading Afrika yang menguntungkan, yang menghubungkan Kekaisaran Portugis dengan pasar Afrika dan Asia. Menurut Dr. Dieter Noli, kepala arkeolog di Institut Penelitian Arkeologi Maritim Afrika Selatan, penemuan ini memberikan catatan yang sangat berharga tentang rute perdagangan dan eksplorasi transatlantik awal yang membentuk dunia modern. Sampai berita ini diturunkan belum tahu jelas apa dan bagaimana nasibnya si penambang. Apa sudah menjadi miliarder, menjadi kaya raya atau sudah melarat, hutang dan pinjam duit di mana-mana.